Selamat datang, selamat bergabung di kelas untuk mata kuliah manajemen keuangan. Pertemuan kelima kita akan membahas mengenai nilai waktu uang. Oke, nah sebenarnya kita mau membahas apa sih untuk nilai waktu uang ini? Jadi yang mau kita pelajari adalah nilai uang itu akan berbeda di masa sekarang mau dibandingkan dengan masa depan, atau bisa saja di masa lalu dibandingkan dengan masa sekarang itu nilainya akan berbeda, atau di masa lalu dibandingkan dengan masa depan. Nah, nilai uangnya akan berbeda karena dipengaruhi dengan waktu. Jadi contohnya misalnya ada yang namanya opportunity cost atau biaya kesempatan ya. Jadi misalnya uang yang kalian menerima uang bulanan. Uang bulanan jika diberikan di awal bulan dibandingkan dengan di akhir bulan, tentunya akan ada kesempatan untuk menggandakan uang tersebut selama 1 bulan misalnya ya. Bisa saja kalian depositokan uang tersebut sehingga di masa 1 bulan kemudian, uang tersebut nilainya akan bertambah karena adanya bunga. Ya. Atau bisa saja diartikan seperti ini. Nilai uang misalnya pada saat kalian berumur 5 tahun. Berumur 5 tahun kalian diberikan uang Rp10.000. Nah, mungkin pada saat kalian kecil, mungkin di waktu itu tahun 2000-an ya, tahun 2005 mungkin. Nah, tahun 2005, uang senilai Rp10.000 mungkin bisa dibelikan makan 2 kali misalnya. Atau bahkan di beberapa tempat bisa 3 kali makan dalam sehari uang Rp10.000 itu. Nah, tetapi pada masa sekarang, uang senilai Rp10.000 di tahun 2020, 15 tahun kemudian, bisa saja tidak cukup untuk membeli 1 kali makan, ya. Bisa saja hanya terbeli nasinya saja bisa, ya. Jadi artinya bisa saja seperti itu. Karena itu nilai uang di hari ini dibandingkan dengan nilai uang yang sama, maksudnya uang Rp10.000 di hari ini dibandingkan dengan Rp10.000 di masa depan, nilainya akan berbeda. Biasanya turun, ya. Lalu, nah, biaya kesempatan dari menerima $1 di masa depan adalah tingkat bunga yang mungkin kita terima bila kita menerima $1 lebih awal. Yaitu yang seperti Ibu jelaskan tadi. Nah, jika kita dapat mengukur biaya kesempatan, maka kita dapat mentranslate $1 hari ini dengan nilai ekuivalennya di masa depan atau biasa disebut dengan compounding, yaitu kita mencari nilai future value-nya. Jadi $1 di hari ini future value-nya berapa sih di masa depan? Gitu. Atau bisa saja kita mencari discounting-nya atau mentranslasikan $1 di masa depan ditarik nilainya ke hari ini. Jadi $1 di masa depan itu nilainya berapa sebenarnya kalau kita tarik di hari ini. Ya, karena nilai uang tersebut pasti akan berbeda walaupun sama-sama $1. Kita mulai untuk menghitung future value. Kita cari untuk single sums dulu ya. Jadi future value ini nilai uang di masa depan, sedangkan present value, PV, nilai uang di masa sekarang. Nah, ini rumusnya. Jadi kita mencari future value dengan cara mengalihkan nilai uang yang di masa sekarang ini dikalikan dengan future value interest factor-nya. Ini kita dapat dari mana? Ada tabelnya. Nanti diperlihatkan ya. Ada tabel future value interest factor, ada juga tabel present value interest factor.
Nah, jika angka-angka rate dan periodenya tidak ada di tabel, maka kita mencarinya dengan cara manual. Sangat mudah ya. Future value interest factor ini kita cari dengan cara 1 ditambah rate-nya dipangkatkan periode. Ya, jadi 1 tambah rate dipangkat N itu sama dengan future value interest factor. Kita lanjutkan dengan, nah jika periodenya itu dibagi interval. Ada kan misalnya periode 1 tahun ini ada intervalnya misalnya catur wulan atau periodenya semester. Kalau semester kan berarti 6 bulan. Berarti dalam 1 tahun intervalnya berapa kali? 2 kali. Ya, jadi kalau misalnya per bulan, kalau intervalnya per bulan, berarti dalam 1 tahun, periodenya 1 tahun misalnya, intervalnya berapa kali kalau per bulan? 12 kali, ya. Nah, kalau misalnya periodenya 2 tahun per bulan, berarti N dikalikan M itu berapa? N-nya 2 tahun, intervalnya per bulan berarti 12. Jadi N dikali M, 2 dikali 12 sama dengan 24. Ya, tapi jangan lupa, karena per bulan, interest rate yang biasanya 1 tahun, misalnya interest rate-nya itu 12% setahun, ya biasanya per tahun tuh interest rate-nya. Tetapi intervalnya per bulan, sehingga interest rate-nya juga harus dibagi dengan interval. Ya, berapa interest rate per bulannya juga kita cari. Harus cocok. Jika interest rate-nya per bulan, maka intervalnya juga per bulan juga. Jadi 12 dibagi 12 bulan. 12% dibagi 12 bulan. Jadi per bulan dapat 1%. Ya, kita dapat rumusnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita cari di tabel, yang kita cari di tabel itu future value interest factor bukan periode 2 tahun interest rate 12 bulan, bukan. Tetapi future value interest factor dengan rate-nya yaitu 1%, ya, 12% dibagi 12 bulan dapat 1%, sedangkan periode intervalnya sebanyak 2 tahun dikali intervalnya 12 bulan, 24 N kali M. Ya, jadi future value interest factor 1%, 24 periode. Kalau misalnya kita mau menghitung secara manual, rumusnya seperti ini. Jadi kita dapat dengan cara 1 ditambah rate dibagi M, seperti yang tadi sudah disebutkan ya, per bulan. Dipangkatkan periode dikali interval. Nah, kita lanjutkan ke present value. Untuk present value, rumusnya sama seperti future value yang tadi, tetapi bedanya di sini kita pakai present value interest factor. Kalau yang tadi kita pakai future value interest factor. Ya, jangan sampai tertukar-tukar tabelnya. Atau kalau misalnya angka rate dan periodenya itu tidak ada dalam tabel, misalnya yang ada di tabel kan kelipatan bulat ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya interest rate-nya itu 1,667 atau 1,333, nah itu kan tidak ada di tabel. Jadi kita harus mencari dengan cara manual, yaitu 1 per 1 plus rate pangkat N. Jadi sebenarnya present value dan future value ini tinggal dibalik saja. Ya, kalau misalnya tadi future value sama dengan present value dikalikan 1 plus I pangkat N. Ya, sedangkan kalau present value ini dibalik. Dibalik sehingga future value dibagi 1 tambah I pangkat N. Atau sama saja dengan future value dikalikan 1 per 1 tambah rate pangkat N. Ya, kita bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya 1 plus I pangkat N ini
menggambarkan future value interest factor, jika di satu pekan, kita dapat ini kan sama present value interest factor tapi 1/. Jadi sama saja artinya present value interest factor itu sama dengan 1/, future value interest factor. Kalau misalnya kita mau membuktikan dengan cara kita lihat di tabel, ini contoh tabelnya ya. Contoh tabel yang ada di kiri ini future value interest factor, sedangkan yang di kanan present value interest factor. Nah, coba kita hitung. Misalnya kalkulator nih. Kita pakai kalkulator, kita ambil nih satu angka yang ada di sini. Misalnya 3% untuk periode 1. Kita hitung 1 dibagi berapa nih? 1,0300, ya nggak perlu ditulis ya 00-nya. 3% 1 periode. Sama dengan 0,9709. Kita cari apakah benar untuk 3% dan periode 1 di tabel present value. Ya, 3% periode 1 apakah benar angkanya sekian? 0,9709. Ya, benar ya. Jadi bisa dibuktikan bahwa present value ini sama dengan 1 per future value interest factor. Oke, kita kembali lagi. Nah, nilai waktu uang itu ada compounding dan discounting. Ya, seperti yang tadi disebut, compounding itu menandakan future-nya, lalu discounting ditarik ke masa sekarang, yaitu present-nya. Nah, ada yang namanya anuitas. Anuitas itu kalau misalnya tadi kita menghitung single sum itu menandakan hanya satu kali menyetorkan uang atau hanya satu kali memberikan investasi atau misalnya hanya satu kali payment amount-nya, ya. Sedangkan kalau di sini anuitas itu berkali-kali, periodikal, ya, tidak hanya satu kali single sum, tapi lebih dari satu kali dan dalam jumlah yang sama. Jadi ada periode 1, 2, 3, dan 4, kita menyetorkan sebanyak 4 kali. Jadi ada payment amount-nya sebanyak 4 kali kita menyetorkannya. Berbeda sama yang tadi, hanya 1 kali. Tentu saja perhitungannya itu berbeda. Ya, anuitas suatu keberlangsungan dari arus kas yang berjumlah sama, timbul pada setiap akhir periode. Jadi akhir bulan atau akhir tahun, ya. Makanya di sini ada 0. Jadi ini menandakan awal periode, tapi tidak ada arus kas di awal, adanya di akhir. Nah, contoh anuitas adalah 1. Bila Anda beli obligasi, Anda akan menerima pembayaran bunga atau menerima pendapatan yang bernilai sama tiap bulannya misalnya, atau tiap 2 bulan, atau misalnya tiap semester. Selama umur obligasi tersebut. Umur obligasi tersebut misalnya N-nya itu 10 tahun atau 5 tahun ya, dan seterusnya. Lalu contoh yang lain adalah bila Anda meminjam uang untuk membeli rumah atau mobil, tentunya akan membayar cicilan ya, cicilan sejumlah yang sama, misalnya tiap bulan atau tiap semester atau tiap tahun ya, tapi biasanya tiap bulan akan membayar yang sama. Jadi ada arus kas yang masuk atau arus kas yang keluar secara periodik dengan jumlah yang sama. Nah, yang ada di sini menggambarkan future value setelah 3 tahun ya, N-nya 3 tahun. PMT itu payment amount-nya itu sebesar XXX. Jadi kita ada arus kas sebanyak 3 kali.
ya, dengan jumlah yang sama, misalnya 1000, 1000, 1000. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Sama saja kalau yang tadi kan ini present value ya. Nah, ini kita sebut payment amount. Kita kalikan dengan future value interest factor annuity. Jadi berbeda dengan yang tadi, ini ada annuity-nya. Tabelnya berbeda dengan yang tadi. Jadi jangan tertukar. Ini seringkali teman-teman ini tertukar ya. Kalau misalnya tidak ada di tabel, karena angkanya koma-koma misalnya, atau terlalu besar, nah kita mencari dengan cara manual seperti ini. Ya, nilai future value interest factor annuity, kita cari dengan cara 1 ditambah rate, pangkat N, dikurangi 1, dibagi interest rate. Ya, ini kita dapat angka future value interest factor. Lalu kita tinggal kalikan dengan arus kasnya, payment amount-nya. Kita dapat angka future value-nya berapa. Nah, jika untuk present value, kita mencari angka atau nilai uang tersebut kita tarik ke awal periode 0. Ya, jadi kalau misalnya ada arus kas di periode 1, 2, dan 3, kita tarik keseluruhan total 1, 2, dan 3 ini, sebenarnya nilainya berapa kalau kita tarik di masa sekarang. Jadi kalau misalnya di tiap periode kita ada arus kas 1000, ya misalnya $1000, 1000, 1000, dan 1000, nah kita totalkan itu kan sebenarnya $3000 ya. Kita tarik $3000 itu ke masa sekarang, di awal periode 0, itu sebenarnya nilai uangnya berapa? Ya, biasanya lebih kecil dari 3000. Kita dapat cara mencarinya atau rumusnya hampir mirip dengan future value interest factor annuity tadi, hanya bedanya adalah di sini dibalik ya, 1 par. Jangan lupa kita pakai tabel yang present value interest factor annuity. Jadi pertama kita bedakan dulu ini present value apa future value. Lalu kita bedakan apakah ini single sum atau annuity. Ya, jangan sampai tertukar-tukar. Sebenarnya mudah, hanya tinggal memasuk-masukkan ke dalam rumus. Tetapi seringkali kesalahan yang sering terjadi adalah tertukar-tukar tabel atau tertukar-tukar angka atau lupa dikalikan intervalnya, atau interest rate-nya lupa dibagi intervalnya ya. Jadi harus lebih teliti. Nah, ada pola arus kas lain yaitu perpetuity. Perpetuity itu adalah misal Anda menerima suatu pembayaran tetap setiap periode, misalnya periodenya bisa bulanan, bisa tahunan, bisa semester, bisa 1 bulan, bisa triwulan, tetapi kita menerima selamanya, ya, seterusnya. Jadi periodenya itu tidak terhingga, karena selamanya. Nah, Anda dapat berpendapat bahwa perpetuity adalah anuitas yang berlangsung selamanya, seperti yang tadi disebut. Jadi, digambarkan dengan PV di sini, present value di sini adalah payment amount-nya dikalikan faktor atau angka dari present value interest factor annuity dengan rate sebesar I dan periode sebanyak N, tidak terhingga tadi ya. Nah, kita secara matematis, kita mendapatkan angka tersebut dengan menghitung rumus seperti ini ya. 1 dikurangi 1 per 1 plus rate pangkat N dibagi interest rate. Nah, jika seperti tadi berlangsung selamanya, maka N itu tidak terhingga. Ya. Sehingga 1 dibagi tidak terhingga, itu 1 dibagi 1 aja 1, 1 dibagi setengah jadi 2, ya. Semakin kecil, hasilnya semakin besar. Tapi kalau jumlah pembaginya semakin besar, hasilnya semakin kecil, mendekati 0 ya. Jadi 1 per
1 plus I pangkat N, jika N-nya adalah tidak terhingga, 1 dibagi 1 plus I pangkat N, itu sama dengan 0. Ya. Jadi 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Sama saja dengan 1 dibagi rate. Ya, seperti bisa dilihat di sini, 1 dibagi 1 plus I pangkat N itu menjadi 0. Sehingga PVIFA, jika perpetuity, maka 1 dibagi interest rate. Sangat mudah. Sama saja dengan present value adalah dapat dicari dengan cara payment amount-nya dibagi rate-nya. Contohnya seperti ini. Berapa besar Anda bersedia untuk membayar jika bisa memperoleh $10.000 per tahun selamanya? Jika tingkat suku bunga investasi sebesar 8% per tahun. Ya. Kita dapat PMT-nya $10.000, sedangkan interest rate 8% ya, sama saja dengan 8/100. Kita dapat 0,08. $10.000 dibagi 0,08, kita dapat $125.000. Jadi present value-nya sebesar $125.000 untuk perpetuity. Nah, sudah sampai di sini. Semoga bisa dimengerti. Nanti pada saat praktikum kita membahas kembali. Oke, terima kasih.